Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yuk, siapa yang bisa di sini bantuin Ibu masak? Saya, Bu. Yuk, Esti. Kasih Esti. Iya, Bu. Lemnya mana, Bu? Fitri, tolong Ibu pasangin fokus bisa? Mati lampu. Oh, mati lampu ya. Ya udah. Sekarang Ibu share poin-poin Ibu ke WA kalian aja. Kalian bawa handphone kan? Bu. Ya. Ibu share ke grup kita ya. Udah masuk belum? Sudah, Bu. Nah, kalian bisa lihat di sana nanti saat Ibu jelasin. Ibu mau tanya di sini siapa yang nggak hadir anak-anak hari ini? Fadilah, Bu. Hadir semua ya? Fadilah, Bu. Oh, Fadila kenapa? Ke WC tadi, Bu. Oh, berarti nanti bisa masuk. Iya, Bu. Nah, jadi sekarang kita tunggu Hesti masang ini ya, olahraga itu dulu ya. Nah, Bu, sudah siap. Anak-anak tahu nggak kita hari ini materinya apa? Enggak, Bu. Kan Ibu minggu lalu udah Ibu bilang kalau hari ini kita melanjutkan materi hidrokarbon yaitu isomer. Nah, di sini Ibu mau memulai pelajaran dengan cerita yang lucu aja dulu yuk, biar kita semangat. Siapa di sini yang berani maju ke depan menceritakan sebuah cerita lucu? Fitri katanya tadi malam, Bu. Fitri, yuk Fitri, ayo Fitri maju. Fitri. Yuk Fitri, nggak apa-apa, ayo. Fitri jangan malu-malu, Fitri. Yuk Fitri, nggak apa-apa Fitri, nggak dimarahin kok. Ya teman-teman, kita dengar cerita Fitri dulu ya. Jangan cerita, Bu. Coba nggak apa-apa, ayo. Katanya tadi ada. Ya, jadi itu tadi malam kan saya sholat. Ya. Sholat tarawih. Terus pada saat setelah sholat tarawih, ustadznya ceramah. Nah, kan ceramahnya isinya tuh orang yang boleh membatalkan puasa. Contohnya itu musafir. Oh, orang yang berjalan jauh. Iya. Hmm. Nah, ada suatu orang bapak-bapak yang mau bepergian. Kata ustadznya, kalau misalnya kita diperbolehkan tidak puasa itu, kita puasa dulu dari rumah. Ketika udah di jalan kita nggak sanggup lagi, baru boleh batalkan. Oke. Nah, tapi si bapak ini tidak puasa dari rumah. Dia niatnya memang nggak puasa dari rumah. Jadi pagi-pagi dia duduk di depan rumah sambil ngopi, ngerokok. Ada tetangga lewat, kata tetangganya, kenapa kok minum, orang lagi puasa. Terus dia bilang, aku nak ke jauh. Ya Fitri boleh duduk lagi. Bu, Fadila sudah masuk. Oh ya, Fadila yuk masuk yuk. Makasih, Bu. Maaf terlambat ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke materi kita. Selanjutnya itu adalah isomer. Anak-anak bisa lihat pada slide pertama itu ada judulnya isomer. Nah, slide kedua, apa itu isomer? Belum ada yang tahu? Jadi di sini akan Ibu kasih tahu. Jadi isomer itu menurut bahasa, isomer itu berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu iso dan juga meros. Nah, apa sih iso? Iso itu artinya sama dan meros itu artinya bagian. Nah, selanjutnya itu ada menurut istilah. Kalau menurut istilah, isomer itu adalah bagian yang sama dengan penataannya yang berbeda. Jadi, secara umum, isomer itu menggambarkan adanya dua atau lebih senyawa kimia yang mempunyai rumus kimia sama, tetapi mempunyai struktur kimianya yang berbeda. Nah, kalau contohnya gini, siapa di sini yang punya pacar? Marta. Nah, Marta sama Fadila.
Jadi kita anggap saja Marta dan Fadilah ini manggil pacarnya itu dengan sebutan sayang ya. Nah, sayang. Jadi Marta ini WA ke pacarnya, manggil sayang itu dengan tulisan SAYANG. Sedangkan Fadilah itu manggil sayangnya itu dengan SAYANK. Nah, beda kan? Tapi penyebutannya tetap sama, sayang dan juga sayang. Cuman huruf penyusunnya berbeda. Nah, itulah ibaratnya isomer yang kita pelajarin hari ini. Nah, isomer itu ada berbagai macam, yaitu jenis-jenis isomer. Nah, kenapa Nada punya pacar juga? Yuk kita lanjut lagi. Nah, jenis-jenis isomer yang pertama itu ada isomer rangka atau isomer rantai. Nah, yang selanjutnya isomer posisi. Untuk isomer posisi ini terjadi pada senyawa alkena dan juga senyawa alkuna. Untuk selanjutnya itu isomer geometri yang terjadi pada isomer geometri ini terdapat istilah cis dan juga istilah trans. Nah, untuk isomer rangka atau isomer rantai itu terjadi jika dua senyawa rumus kimianya sama tapi mempunyai susunan kerangka atau hidrokarbonnya yang berbeda. Nah, contohnya itu ada di slide kelima, anak-anak bisa lihat. Di sana ada senyawa hektana, di mana itu mempunyai dua kan rumus itunya, mempunyai strukturnya dua. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa di sana ada dua isomer. Nah, untuk contoh yang Ibu kasih di slide 5 itu, senyawa hektana itu kan memiliki jenis isomer rantai. Salah satunya itu ada 2,2-dimetilpentana yang contoh di atas. Terus dalam hal ini hektana itu merupakan hidrokarbon rantai lurus tanpa cabang. Sedangkan untuk 2,2-dimetilpentana memiliki dua cabang metil pada nomor 2. Anak-anak bisa lihat ya di contoh slide 5 Ibu. Terus kedua senyawa tersebut memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C6H16, tetapi memiliki struktur yang berbeda. Nah, itulah isomer rangka atau isomer rantai. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Apa tadi jenis isomer yang kedua? Isomer posisi. Nah, isomer posisi ini merupakan salah satu jenis isomer dengan posisi ikatan rangkap yang berbeda. Nah, di sini ada alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna itu merupakan hidrokarbon yang masuk ke dalam jenis isomer posisi. Mengapa alkena masuk? Karena alkena memiliki ikatan rangkap yang berjumlah 2. Dan kenapa alkuna yang masuk? Karena alkuna memiliki ikatan rangkap yang berjumlah 3. Sedangkan alkana itu tidak termasuk ke dalam isomer posisi dikarenakan alkana itu tidak masuk ke dalam jenis isomer yang mempunyai ikatan rangkap karena alkana tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, itu di slide ke-7 ada contoh untuk isomer posisi. Anak-anak bisa lihat. Nah, contoh isomer itu terjadi pada senyawa pentena. Bisa dilihat kan? Iya, Bu. Nah, di mana senyawa ini mempunyai dua jenis isomer posisi, yaitu 2 pentena dan 1 pentena. Jadi, senyawa 2 pentena itu kan mempunyai ikatan rangkap pada atom C nomor 2. Bisa kan dilihat kan ikatan rangkap yang 2. Nah, itu sedangkan yang 1 pentena mempunyai ikatan rangkap pada atom C nomor 1. Bisa anak-anak lihat kan? Di contoh itu ada yang rangkapnya 2. Nah, selanjutnya ada isomer geometri. Isomer geometri ini terjadi karena adanya perletakan dari posisi gugus fungsi yang terikat berbeda dalam satu ikatan rangkap 2. Maka karena hal ini dapat kita ketahui bahwasanya isomer geometri itu hanya bisa terjadi pada senyawa alkena saja, karena senyawa alkena inilah yang memiliki ikatan rangkap 2. Baik. Nah, isomer geometri ini seperti yang Ibu bilang tadi sering disebut dengan isomer cis-trans. Nah, istilah cis-trans ini mewakili posisi gugus fungsi suatu ikatan rangkap. Jadi, jika posisi gugus fungsi yang sama berada pada satu sisi, itu disebut posisi cis. Sedangkan jika posisi gugus fungsi yang sama terletak berseberangan, disebut posisi trans. Oke, bagus. Nah, selanjutnya itu di slide 9,
ada contoh. Contohnya itu bisa anak lihat kan? Yang di atas itu ada cis 2 bute. Nah, yang di bawah ada trans 2 bute. Nah, jadi senyawa 2 butena ini mempunyai 2 jenis isomer geometri. Seperti yang dilihat bahwa ikatan rangkap dalam senyawa tersebut itu mengikat 2 gugus yang berbeda, ya kan? Yaitu CH3 dan H pada kedua sisinya. Nah, saat gugus CH3 yang terikat pada C2 dan C3 dan berada di posisi atas, maka kedua hidrogen itu akan berada di bawah. Jadi posisi gugus fungsi dalam sisi yang sama ini disebut dengan posisi cis, sehingga terbentuklah dia cis 2 butena. Sedangkan posisi gugus fungsi yang berseberangan itu dinamakan trans, sehingga membentuk trans 2 butena. Jadi sampai di sini ngerti? Ngerti, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Nah, kalau nggak ada, sekarang Ibu punya alat ini, papan teka-teki. Nah, dalam papan teka-teki ini itu ada soal yang mendatar dan menurun. Di sini siapa yang pernah mengisi TTS? Pernah. Nah, Semuanya pernah. semuanya pernah ngisi TTS? Pernah. Wow, TTS. Jadi di sini nanti Ibu akan itu apa ya? TTS itu teka-teki silang, Fitri. Oh. Siapa yang tahu? Ya. Iya, nah itu kayaknya Fadila ini memang pengalaman dalam hubungan cinta yang baru. Ada, Bu. TTS itu teman tapi selingkuh, Bu. Oh, bukan Fitri. TTS itu teka-teki silang. Ada kan yang menurun, mendatar, nanti kita isi itu. Iya, gitu ya, Bu. Kalau di Dilan kayak mana Fadila? Kalau di Dilan kayak mana TTS-nya Fadila? Iya sama, Bu. Iya, tapi TTS-nya udah diisi kan sama Dilan. Iya, Bu. Bu. Kalian supaya nilai nggak capek lagi ngisinya, Bu. Iya. Nada paham. Nah, yuk. Jadi di sini Ibu mau kasih kalian kesempatan. Semua yang ada di sini jawabannya itu sudah Ibu jelaskan ke kalian tadi. Di sini siapa yang mau maju pertama? Mau. Nanti Ibu kasih nilai bonus. Fitri mau, Bu. Kalau bonus Fitrianti, Bu. Fitrianti? Iya, Bu. Saya Coba. Fitrianti mau ngisi yang nomor berapa nih? yang nomor 1 mendaftar, Bu. Coba bacain dulu soalnya. Teman-teman yang lain dengar Fitrianti ya. Bu. Jadi soalnya itu molekul hidrogen yang Hidrokarbon. salah, Bu ya. Lagi ulangin. Molekul hidrokarbon yang tak jenuh yang memiliki ikatan rapat 3. Nah, apa tadi? Siapa? Alkuna, Bu. Nah, bagus. Nih, ada perekatnya. Silakan Fitrianti. Itu untuk yang mendatar warna kuning Fitrianti. Oh, gitu ya, Bu. Akan udah. Tapi di akhir pakai Iya. abu. Coba nada setelah L apa? K. Oh, nih. Dibantuin. Nah, habis itu apa? U. Habis itu N. habis itu A. oke. Nah, jadi bacain Fitri soal dan jawabannya. Jadi molekul hidrokarbon yang tak jenuh yang memiliki rangkap 3 itu adalah alkuna. Tepuk tangan untuk Fitrianti. Yuk, selanjutnya siapa lagi yang mau maju ke depan? Ayo nada. Yang di belakang coba dong, ngerti nggak yang di belakang? Dila nggak ngerti, Bu. Dila nggak ngerti, Dila. Dia main-main, Bu. Yuk, Nada mau ngisi yang nomor berapa? Yang nomor 1 menurun, Bu. Oke, isomer yang senyawanya, coba bacain deh Nada. Isomer yang senyawanya memiliki rumus molekul sama tapi atom-atomnya terhubung dengan cara lain. Nah, apa tuh? Gugus fungsi. Ayo, coba. Betul nggak, Bu? Coba aja dulu. Ibu nggak tahu juga betul atau salah. Kayaknya betul, Bu. Coba aja diisi. Nanti kalau misalnya sesuai berarti betul. Itu U. Ada. Isi lagi. Pasang satu ya dulu. Yuk yang di belakang Dila perhatiin temannya dulu yuk. Nak. Ya. U lagi.
Nada cari aja dulu di sini. Iya. Yes. Setelah Nada siapa lagi yang mau yang berani maju ke depan? Ayo. Ayo Bu. Marta, yuk Marta. Langsung aja yuk, nggak apa-apa bisa nih. Marta mau ngisi nomor berapa nak? Tunggu Bu, lihat dulu Bu. Iya, ayo. Anak-anak semua puasa? Puasa Bu. Bagus. Ayo Marta mau ngisi nomor? Lihatlah dulu soalnya. Nomor 3 menurun. Iya Bu. Yuk, Marta, teman-teman di sini Marta mau mengisi nomor 3 menurun. Bacain dulu soalnya nak. Yuk. Jadi soalnya itu isomer yang hanya terjadi pada senyawa hidrokarbon tak jenuh Bu. Itu mendatar sayang. Oh, Kenapa ini. mau yang menurun? Nih. Oh, salah satu isomer geometri. Nah, isomer geometri apa tadi? Kan ibu sudah jelaskan isomer geometri itu ada 2 tadi kan? Nah, ada 2 apa tadi? Cis sama trans. Nah, jadi berarti yang nomor 3 menurun jawabannya Cis Bu. cheese. Oke. Sudah Bu. Sudah, bacain dulu soal sama jawaban Nada. Jadi isomer yang senyawanya memiliki rumus molekul sama tapi atom-atomnya berbeda, atom-atomnya terhubung dengan cara lain itu disebut dengan gugus fungsi. Ya, benar. Yuk tepuk tangan untuk Nada. Dulu ya Bu. Iya, makasih Nada. Makasih Bu. Iya. Oke, cheese. Yuk Marta bacain dulu soal sama jawabannya. Jadi soalnya itu salah satu isomer geometri. Jawabannya itu cis. Oke, bagus. Terima kasih Marta. Nah, untuk yang masih kosong, itu mungkin kita isi di lain kesempatan karena waktu sudah habis, kalian juga butuh istirahat. Ibu akhiri pelajaran kita sampai hari ini sampai di sini. Jadi apabila anak-anak masih ada yang belum paham, nanti anak-anak bisa nonton suatu video pembelajaran di YouTube. Nanti akan ibu share linknya melalui WA grup kita ya. Ya Bu. Oke, jadi ibu harapkan anak-anak di sini mengerti materi kita hari ini yaitu isomer. Jangan sampai lupa dan pelajari lagi di rumah. Oke? Terima kasih. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.